Gue tadi sampai mana tuh? Ya pokoknya intinya bapaknya anak-anak juga agak khawatir gitu kan di posisinya. Dia juga tahu gue udah effortnya seberapa berat. Kalau gue terus yang selalu harus suruh ngalah, dia takutnya gue tuh meledak gitu kan. Walaupun akhirnya setelah pernikahan ke berapa tahun gue akhirnya meledak. Ini gitu deh. Terus kultur shock yang ketiga adalah budaya bikin kimchi. Gue nggak tahu deh yang pernikahan sekarang gimana. Pokoknya teman-teman yang baru-baru nikah, gue yakin ada yang follow gue yakin ada yang subscribe gue yakin yang sesama nikah sama orang Korea, ada yang ibaratnya suka nonton vlog gue. Sekali lagi ini experience gue ya, pengalaman dalam keluarga gue. Anggap aja ini budaya keluarga gue, keluarga si cowok lah, keluarga bapak ya anak-anak. Gue dulu sempat shock pertama kali bikin kimchi di Korea. Gue pikir kayak di TV-TV, di acara-acara ya. Wah bikin kimchi kayak seru nih. Wah gini-gini. Jonen kimchi 좋아해요. 사랑해요. Jo kimchi 만들기 좋아해요. Gitu kan. Biasanya kalau anak-anak sekarang kayak gitu. Aku suka kimchi. Aku cinta kimchi. Aku pengen lu bikin kimchi. Itu buat ya. Gak pernah melakukan bikin kimchi sebenarnya. Pasti mereka akan ekspektasi seperti itu, ekspresi mereka seperti itu. Tapi kalau yang benar-benar lo masuk ke keluarga yang budaya bikin kimchi yang 1 tahun sekali, itu sekali bikin 50 sampai 100 gelondong, mati di tempat lo. Keluarga gue paling sedikit bikin kimchi itu guys 50 pugi. Pugi itu artinya tau gak, sawi gede gelondong gitu loh. Itu pugi namanya di Korea. 50 pugi ini bisa buat 4 keluarga untuk dimakan 1 tahun. Lo bayangin seberat apa 1 tahun ya 4 keluarga. Beda nih kayak lo misalnya setiap lebaran bikin rendang, bikin opor, ya kalian untuk makan saat itu ya, atau pas lebaran. Kalau ini enggak, lu bikin buat setahun. Sama aja lu bikin rendang, bikin nastar, opor, lu bikin buat 1 tahun buat 4 keluarga. Mending ya di negara kita gak ada musim dingin. Di Korea kan ada musim dingin ya. Ditambah bikin kimchi itu ada yang namanya gimjang. Nah gimjang itu pembuatan kimchi, hal itu hari. Jadi hari pembuatan kimchi atau waktu pembuatan kimchi. Kenapa dinamakan itu? Karena disesuaikan dengan temperatur cuaca saat itu. Musim dingin ya, harus minus ya. Harus ya. Lu bisa bayangin, lu bikin kimchi di musim dingin ya, suhu derajat minus. Lah kan bisa kak bikin kimchinya di dalam rumah. Iya, pas lo kasih bumbunya di dalam rumah. Tapi pas ngerendamnya ya kan, itu ngerendam sama ya ngerendam pakai garam. Direndam pakai air dingin, terus direndam lagi pakai air garam. Itu harus di beranda. Beranda bilang apa ya? Balkon, di balkon. Itu buat orang yang punya balkon ya. Mungkin kalau orang yang gak punya balkon, gua gak tahu kan ada tuh nenek-nenek kalau di acara-acara bikinnya di luar ya, di acara-acara TV. Nah kalau gue karena di rumah mertua gue cukup besar, lu tau kan rumah mertua gue kayak apa? Ada gak yang nonton? Gue pernah ngevlog di rumah mertua gue. Mertua gue rumahnya gede banget ya. Ditambah ada halaman tuh. Terus lu ngerendamnya suhu dingin, suhu lagi minus, kimchi lu rendam di luar. Terus besokannya lu bangun jam 4 pagi, lu keluar, lu peresin tuh lu peresin tuh sawi yang sudah direndam pakai air garam.
bekunya kayak apa lu guys, walaupun kita pakai sarung tangan itu tetap tembus guys, dan itu tetap harus dilakukan. Lu bayangin dulu deh, gue kasih waktu 3 detik. Lagi salju di luar di halaman, lu keluar jam 4 pagi dingin-dingin, lu gotong-gotongin tuh sawi yang udah direndam pakai air dingin, terus lu pers-persin. Dan itu yang kerjain siapa? Gue, mertua gue yang cewek, sama mertua yang cowok, bertiga doang. Satu lagi ada deh, sama orang bayaran, ngebayar, mertua gue ngebayar orang satu. Itu buat 4 orang gak cukup guys tenaganya, tapi mertua gue tetap kekeh. Gue mau nangis, bukan mau nangis, gue udah nangis tapi di dalam hati. Karena gue nangis kesannya kan gue, ya tau lo guys, gue kayak gue berontak salah, gak berontak salah gitu loh. Saat itu bapak anak-anak kerja kan, jadi dia bangunnya tetap di jam mau berangkat kerja, terus berangkat jadi dia tahu sih gue bakal capek, tapi dia kayaknya pergi kerja juga kayak dengan nggak tenang. Akhirnya intinya kita akhirnya ya gitu deh. Akhirnya ya mau nggak mau dijalanin juga kita berempat dari jam 4 pagi, kalau nggak salah selesai itu jam malam lah, gue lupa jam berapa. Terus sekitar jam udah selesai, gue udah tenaga udah habis, tangan gue udah gue nggak tahu deh, badan gue udah kayak ngeretek gitu. Terus tiba-tiba sekitar jam 7 ya kalau nggak salah ya, jam 7-an lah ya. Sekali lagi kakak ipar gue sama adik ipar gue datang setelah semuanya selesai. Setelah semuanya selesai, ya gitulah pokoknya. Terus tiba-tiba dengan entengnya ipar gue datang. Lu tau guys bilang apa? Ulke itu artinya panggilan adik ipar. Ulke sini deh, gue diajak ke kamar kan. Gue manggil dia Hyongnim, kakak ipar. Aku minta tolong dong, kata kakak iparku gitu. Dan gue sampai sekarang inget banget. Pijitin pinggang gue capek. Dia kagak ngapa-ngapain, gue yang seharian kayak mau mati. Tiba-tiba dia kucul datang manggil gue ke kamar, minta tolong gue untuk mijetin dia, anjir. Gue masih inget banget itu. Akhirnya ya gue tetap ngerjain sih, begonya gue tetap ngerjain. Tapi gue ngomong ke bapaknya anak-anak, ini bikin kimchi gue yang pertama dan terakhir. Gue bilang di rumah lo, gue gak mau lagi. Kenapa? Akhirnya gue cerita ke laki gue ngamuk dong, berantem sama kakak iparnya. Dia akhirnya berantem sama kakaknya. Orang cuma disuruh mijetin gini gitu kan.
Terus yang bikin gue shock lagi, yang akhirnya bapaknya anak-anak menyetujui gue gak perlu lagi datang untuk bikin kimchi adalah ternyata kita bikin 50 gelondong itu. Gue pikir setahun untuk keluarga mertua gue sama gue doang. Ternyata enggak. Itu bikin sekalian untuk kakak ipar gue sama adik ipar gue guys. Dengan alasan kata mertua gue, biar anaknya gak capek ngerjain kimchi di rumah mertuanya dia. Situ gue langsung, hah? Jadi kalau anak lu gak boleh capek, gue yang bukan anak lo boleh gitu capek gitu loh. Di situ gue langsung tau gak sih, kayak sambar petir gue denger itu. Gue langsung gue tarik laki gue langsung ajak pulang saat itu. Gue marah-marah, gue mencak-mencak, gue banting gitu namanya yang mobil gue di tengah jalan. Gue berantem juga sama laki gue, berantem. Lu bisa sih ngalah gak sih gini-gini, lu kalau jadi gue lu bisa ngalah, gue bilang gitu. Mak lu tuh yang bikin gue gak terima adalah udah tahu gue capek, minimal bikin lu mau ngasih anaknya ya terserah deh, gue bilang, tapi jangan di depan mata gue gitu loh. Lu bisa kasih nanti, bisa gak sih setelah gue pulang. Dan kalau emang pengen anaknya gak mau capek, ya kasih nanti, jangan di depan mata gue. Terus gue apa gitu loh. Akhirnya lu pikir deh, lu punya adik lu tuh perempuan, gue bilangnya, terus dapat mertua kayak mak lo, ngomong kayak gitu, lu terima kagak? Gue yakin adik lu harus minta cerai, gue bilang gitu. Akhirnya gue, ya sekali lagi gue bilang, ingat ya, nikah seumur hidup lo, seumur hidup buat gue lama. Kalau gue tiap tahun kayak gitu, gila gue. Akhirnya udah dari situ pas sampai rumah laki gue telepon, tahun depan ya ini jangan diajak bikin kimchi lagi. Udah kita sekeluarga beli, nggak perlu bikin lagi. Dari situ berantem, gue nggak tahu, gue udah nggak peduli deh. Gue tadinya takut ya anak laki-lakinya sama mamanya itu berantem, gue takut. Karena gue gak mau ya gara-gara gue gitu. Tapi kenyataannya memang kita harus speak up gitu loh. Dan gue tipenya tuh gak bisa nahan. Gue sekali gue diemin, 2 kali, gue 3 kali, lu kurang ajar. Lu gak peduli, lu mertua gue. Ibaratnya tolong manusiain gue gitu loh. Gue cuma minta gue dimanusiakan. Gue gak minta lu ngeratuin gue, enggak. Itu doang gue loh. Akhirnya sampai dari saat itu gue speak up, laki gue saya kasih, gue nggak mau apapun alasannya, gue nggak mau. Akhirnya ya udah dari situ gue memang dari awal gue nggak mau kalau ada kezoliman di mata gue. Oh iya nggak apa-apa ibu, bu iya bu, besok suruh aja lagi gue bikin 200 kalau bisa setrek gitu. Nggak bisa. Karena apa? Gue di sini sendiri, yang bisa ngejaga mental gue adalah gue. Dan gue berhak untuk memutuskan itu, dan gue berhak untuk speak up. Karena gue nikah sama bapaknya bukan berarti gue gak mau nikah, maksudnya gue gak mau terima budaya mereka. Budaya Korea apa yang gak gue terima? Gue belajar bahasa Korea, gue jago bahasa Korea. Maaf, bukan gue sombong ya, gue jago bahasa Korea. Anak gue didik ala Korea, ya kan. Gue masak everyday, hampir setiap hari masakan Korea. Walau kadang-kadang gue masakan Indonesia. Gue kerja dengan orang Korea, dengan budaya kerja Korea, ya kan. Setiap hari gue makan doenjang jjigae, kimchi jjigae, itu juga kan punya Korea. Peraturan, bayar pajak, semua gue Korea. Apalagi yang harus gue korbankan gitu kan. Karena gue tahu itu konsekuensi gue menikah dengan orang Korea, ya kan. Tapi kalau untuk itu dia gak bisa ingin gue, ya maaf aja nih. Gue speak up, akhirnya berantem gak apa-apa, meledak saat itu. Yang penting tahun-tahun berikutnya gue damai gitu loh. Ya pokoknya kurang lebih seperti itu. Sekarang sih gue berani cerita karena gue udah berdamai dengan hati gue ya guys. Kalau dulu gue mau cerita, gue tuh mikir gitu, kira-kira
hal kayak gini berdampak nggak sama gue, berdampak nggak sama image suami gue, sama bagaimanapun juga kan mertua juga ya mertua gue ya yang harus gue hormatin. Kakak ipar, adik ipar juga yang mereka sama keluarga dari bapaknya anak-anak, gue juga harus hormatin. Gue nggak mau yang namanya terkesan keluarga laki gue tuh jahat. Tapi gue cerita ini ya berharap teman-teman yang mau nikah sama orang Korea siapin mental gitu. Emang sih nggak semua orang Korea seperti itu, ibaratnya tergantung generasi ya. Mertua gue kan generasi udah ya, mertua gue umur udah 70 lebih ya sekarang. Waktu itu umur mertua gue aja masih under 60 aja kayak gitu loh guys. Maksudnya siapin mental aja buat teman-teman yang mau nikah sama orang Korea, karena yang namanya pernikahan itu nggak selesai di masalah gue sama suami aja, kita dan suami, enggak. Itu tuh karena ada masalah-masalah baru yang di luar ekspektasi kita. Belum lagi kalau misalnya ya ini mungkin basically budaya Korea yang menurut gue, yang gue terima ini ya masih basicnya budaya Korea, mungkin yang kolotnya ya. Misalnya diantara kalian problemnya bukan itu, misalnya gue masuk ke generasi yang udah ringan nih kak, nggak apa-apa, tapi tetap akan ada yang namanya problem lain yang akan muncul sesuai takarannya gitu loh. Entah apalagi zaman sekarang ya, banyak banget cowok-cowok Korea yang males kerja zaman sekarang ya kan. Apalagi kalau udah ujiannya itu di finansial, pokoknya macem-macem deh guys. Kalau misalnya kita nikah sama cowok Korea, cowok Indonesia mungkin ya, kita bisa minta bantuan ke ibu, bapak, kakak, adik, saudara-saudara di Indonesia. Tapi kalau di sini pure lu harus bisa menjalaninya itu sendiri. Terus setiap ada masalah ya lu harus bisa menyelesaikannya sendiri. Kalau lu dapet suami Korea yang bisa ngepro sama lu syukur. Tapi kalau enggak, itu bebannya tambah berat lagi. Gitu guys. Ya pokoknya kurang lebihnya kayak gitu deh. Nanti kalau gue punya mental lagi ya untuk menceritakan ini sih masih yang cerita kecil. Gue tuh banyak sebenarnya. Kalian tuh ngeliat gue kayaknya enak ya dapat suami gini ya. Oh begitu ya. Teh kucing. Sebenarnya sih yang aku ceritain itu basicnya budaya Korea yang hampir semua menantu Korea ngejalanin guys. Jadi bukan semata-mata gue orang asing, menantu asing tuh digituin, enggak. Ya seperti aku bilang tadi di awal, cewek-cewek Korea ya merasa itu tidak adil dan akhirnya banyak memutuskan untuk telat nikah lah apalah karena banyak budaya-budaya pernikahan mereka yang lebih memberatkan ke pihak perempuannya gitu loh. Sebenarnya sih ya kalau mau gue berani punya mental jujur untuk menceritakan segala proses gue selama menjalani rumah tangga sama papanya anak-anak sampai saat ini ya, banyak banget. Bahkan gue pernah di ujung tanduk pun gue pernah memilih antara gue terus bertahan atau gue pernah di ujung itu. Tapi ya sekali lagi mungkin karena bapaknya anak-anak ini dia bisa ngepro ke gue, entah dia sanggupnya sampai kapan gue nggak tahu ya gitulah. Ada sih di saat dia juga nggak adil sama gue tuh ada, cuman karena gue sebagai istri harus menjaga marwahnya suami gue, ya gue nggak ceritakan itu gitu loh. Gue tetap
ngedukung bapaknya anak-anak untuk bisa support gue gimana caranya gue ngambil hati dia. Itu aja sih. Kalau 100% dia sekonyong-konyong koder, dia tuh kayak ngepro ke gue, enggak juga sih sebenarnya. Ada di mana gue tuh harus bener-bener fighting banget sama dia. Beliau ya pokoknya gitulah ya. Nantilah kalau gue punya mental gue ceritain lagi yang lebih spektakuler. Tapi enggak lah, gue nggak tahu deh, itu kayaknya gue terlalu jauh kalau untuk harus cerita. By the way, sampai di sini ceritaku tentang kultur shock yang pernah aku rasakan. Jadi kalau kalian melihat aku kayaknya enak begini begitu, itu karena aku sudah melewati proses yang cukup panjang gitu loh, dimana dari lembah gue terjang, lautan gue lewatin, batu kerikil lah, apinya itu udah gue lewatin itu semua. Makanya jadilah ya nih yang sekarang, yang kalau ngomong tegas, yang kalau ngomong tuh gue nggak kelemar, yang kalau ngomong gue berani. Ya itu karena gue harus ngebentengin diri gue agar tetap waras di Korea, tetap waras berumah tangga di Korea, begitu. Oke, makasih buat teman-teman yang udah dengerin cerita aku. Walaupun aku tahu kalian dengerinnya rada-rada kasihan, tapi aku harus nepatin janji itu ke kalian biar kalian tenang. Dan aku juga tenang udah nepatin janji. Oke, makasih ya semuanya. Aku mau tidur, besok aku harus jemput tamu lagi. Annyeong.